Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Miftahul Ulum Hasanah, biasa dipanggil Miftah. NIM saya 20051204015. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Informatika kelas 2020A Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai subnetting. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Oke, yang pertama, pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork atau subnet. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Materi yang kedua yaitu fungsi subnetting. Fungsi subnetting yang pertama yaitu mengefisiensikan alamat IP. Yang kedua, meningkatkan keamanan jaringan. Yang ketiga, mengurangi traffic jaringan. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Materi selanjutnya yaitu tujuan subnetting. Terdapat 5 tujuan subnetting, yakni yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Dan yang terakhir yaitu menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Materi selanjutnya yaitu analogi. Yang pertama, ada analogi tanpa subnetting. Berikut adalah analogi tanpa subnetting. Pada gambar dapat dilihat terdapat Jalan Gatot Subroto yang berfungsi sebagai jalur utama. Pada Jalan Gatot Subroto terdapat rumah dengan nomor 1 sampai dengan 8. Pada jaringan rumah nomor 1 sampai dengan 7 ini disebut dengan host jaringan. Sedangkan rumah dengan nomor 8 yaitu rumah Pak RT disebut dengan broadcast yang tugasnya mengumumkan informasi kepada seluruh rumah. Jika rumah bertambah semakin banyak, kemungkinan akan menimbulkan keruwetan atau kerumitan dan kemacetan. Oleh karena itu, kita membutuhkan teknik subnetting agar bisa memecahkan masalah kemacetan ini lebih efisien dan supaya lebih optimal. Dan yang kedua, ada analogi subnetting. Berikut adalah analogi subnetting. Pada gambar dapat dilihat pada jalan utama dibagi menjadi beberapa gang-gang. Pada jaringan gang ini disebut dengan subnet. Rumah-rumah pada setiap gang memiliki satu ketua RT, yang artinya pada suatu subnet terdapat beberapa host dan satu broadcast yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada seluruh rumah. Lalu subnetnya sendiri digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network atau jaringan dan hostnya. Selanjutnya, saya akan memberikan video simulasi subnetting dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang saya sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Pertama-tama yang harus saya lakukan yaitu membuat konsep jaringan dengan menambahkan router, switch, dan beberapa PC. Oke, sekarang kita menambahkan routernya. Di sini saya memakai PT router. Lanjut, masukkan 2 switch. Saya juga menggunakan PT switch. Selanjutnya, masukkan beberapa PC. Di sini saya memasukkan 6 PC. Nah, PC 0-nya kita delete dulu ya.
Oke, sekarang saya mau merapikan supaya terlihat rapi. Nah, jika sudah, kita pasang kabel. Di sini saya menggunakan kabel otomatis untuk memudahkan dalam pemasangan kabel dari PC ke switch. Pastikan semua PC terhubung dengan switch. Selanjutnya, hubungkan switch dengan router. Lalu kita atur dulu pada routernya fast Ethernet 0, kita on-kan dulu supaya kabelnya berfungsi. Kemudian kita pasang IP pada router fast Ethernet 0, yaitu dengan mengisikan 192.168.1.10 dengan subnet masknya. Silakan kita ubah menjadi 192 karena kita menggunakan /26. Jangan lupa juga pada fast Ethernet satunya on-kan kabel supaya kabel bisa berfungsi, lalu ubah IP address-nya menjadi 192.168.1.100. Subnet mask-nya juga diubah menjadi 192. Selanjutnya kita masukkan IP dari setiap PC, dimulai dari PC pertama, yaitu masukkan IP 192.168.1.1. Lanjut pada subnet mask-nya kita ubah 192. Lalu default gateway-nya kita memakai default gateway yang kita pakai dalam routernya tadi. Itu kan switch pertama, jadi kita menggunakan kabel fast Ethernet 0 dengan default gateway-nya .10. Lanjut pada PC 2, kita ubah di desktop IP configuration, isikan IP address-nya .2, lalu subnet mask-nya kita ubah menjadi 192, jangan lupa. Lalu pada default gateway kita sama menggunakan .10 seperti PC pertama tadi. Lalu pada PC 3 isikan juga IP-nya .3, lalu subnet mask-nya juga diganti 192. Nah, pada PC 3 ini kita tidak menggunakan default gateway ya, hanya kita biarkan menjadi 0. Selanjutnya pada PC 4 isikan IP address-nya .65, lalu subnet mask-nya kita ubah menjadi 192, dan default gateway-nya kita pakai seperti pada router tadi. Pada switch router yang terhubung dalam switch-nya kita pakai .100. Terus lanjut pada PC 5, kita ubah IP-nya menjadi .66. Subnet mask-nya diubah, jangan lupa ya. Lalu default gateway-nya kita tidak pakai default gateway, kita biarkan menjadi 00. Lalu PC yang terakhir, PC 6, kita ubah menjadi IP .67, lalu subnet mask juga default gateway kita biarkan 0. Lalu selanjutnya kita ubah pada mode simulation. Kita klik show all none, kita edit filter, dan kita centang pada IC MP saja. Oke, kalau sudah kita close, kita simulasikan simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Oke, langsung kita simulasikan. Nah, bisa dilihat PC 1 berjalan ke switch, lalu switch mencari alamat tujuan, lalu mengirimkannya ke alamat tujuan yaitu PC 3. Kita kembalikan lagi ke switch, dan simple PDU sudah sampai di alamat asal yaitu PC 1, berhasil dengan ditandai tanda centang. Oke, selanjutnya kita simulasikan dari PC 1 ke PC 4. Langsung kita kirim ke switch. Selanjutnya kita kirim ke router. Nah, dapat dilihat pada router terdapat tanda silang atau X. Itu karena dia belum mempunyai ARP, makanya belum saling mengenal dan harus reset simulation dulu baru mengirimkan ulang. Nah, kita kirim ulang dari PC 1 ke switch, lalu dilanjut ke router. Nah, sudah hilangkan tanda silangnya karena sudah terdapat ARP. Kita lanjutkan ke switch.
Nah, sekarang server PDU sudah berada di alamat tujuan. Kita kembalikan lagi ke alamat asal, melewati switch, lalu ke router, lalu ke switch lagi, dan sampailah di alamat asal, yaitu PC1. Di situ ada tanda centang, artinya berhasil. Oke, kita delete simulasinya dan kita lanjut pada simulasi selanjutnya dari PC2 ke PC5. PC2 terdapat gateway dan PC5 tidak terdapat gateway. Oke, kita simulasikan, kita kirim ke switch, lanjut ke router. Nah, nanti bakal ada tanda silang lagi karena belum mempunyai ARP. Kita reset, lalu kita kirim ulang. Nah, sudah tidak tanda-tanda X-nya, kita lanjutkan ke switch, lalu kirim ke PC5 atau alamat tujuan. Nah, di sini terdapat tanda silang karena pada PC5 tidak terdapat gateway. Kita tidak memasang gateway pada PC5-nya. Oke, lanjut ke kasus selanjutnya. Kita delete dulu, lalu kita pasang Simple PDU dari PC3 ke PC6 yang sama-sama tidak terdapat gateway-nya. Langsung kita simulasikan. Nah, dari sini belum berjalan ke switch pun udah ada tanda silang karena dia nggak tahu harus kemana, nggak punya gateway, dan dia bukan merupakan jaringan lokal yang menyebabkan tidak bisa berjalan. Lalu kita ubah menjadi mode real time lagi, dan kita akan melakukan tracing dari simulasi-simulasi yang telah kita lakukan tadi. Kita cek pada PC1, PC2, dan PC3. Langsung saja kita cek pada PC1, kita klik 2 kali, lalu pilih command prompt, kita ketikkan tracer T spasi IP PC3, yaitu 192.168.1.3. Nah, dapat dilihat di sini terdapat simulasi yang telah berhasil tadi, trace complete. Dapat IP PC3 juga. Lalu selanjutnya kita cek dari PC1 ke PC4. Tadi kita ketik tracer T IP PC4 yaitu .65. Nah, di sini tertulis bahwa dari perjalanan PC1 ke PC4 kita melewati router dulu. Di situ terdapat IP router .10, lalu baru ke PC4. Kita cek pada PC2, command prompt, lalu kita ketikkan tracer T spasi IP PC5, yakni 192.168.1.66. Nah, di sini tertulis perjalanannya melewati router, yaitu IP router 1.10. Lalu selanjutnya terdapat RTO atau request timeout karena kita tidak memasang gateway tadi yang terdapat tanda silang. Ini akan berlanjut request timeout terus. Kita bisa Ctrl plus C, ketik itu, lalu close. Kita lanjut cek pada PC3, command prompt, lalu ketikkan tracer 192.168.1.67, yaitu IP PC6. Nah, di situ sudah terlihat bahwa tidak terdapat perjalanan apapun, yakni dari proses pertama sudah request timeout karena tidak terpasang gateway. Sekian penjelasan materi mengenai subnetting dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.